Selamat pagi anak kami. Pagi, Pak. Hari ini saya anak kami semangat sekali ya. Ada apa anak kami? Ada apa? Kenapa saya tidak semangat sekali anak kami? Karena kita dengan Bapak. Aku sekolah untuk tinggal. Jadi anak-anak kami, kalau anak kami semangat, maka niscaya juga Bapak Guru pasti mengeluarkan semangat. Benar kan? Benar. Untuk anak-anak kami di pertemuan kali ini, Bapak benar-benar sangat-sangat apresiasi dengan situasi anak-anak kami pagi ini, dan terima kasih kepada. Baik anak kami, sebelum kita masuk ke sesi pembukaan atau doa dan menunaikan wajib, kita masuk dulu. Seterusnya kita oleh suku Satra Ulen. Baik, mari kita bernyanyi kosong-kosong. Yang pertama I. Nah, sebelah sini. Yang sebelah sini. Oke, coba. 1, 2, 3. Benedita Gulen hadir. Wisdom Happiness Tebu. Ini yang terakhir kan? Bagus, dari Jawa Barat kecil. Teguran gimana kita rasanya? Jadi puji syukur kepada Tuhan, anak-anak kami bisa selalu hadir pada pertemuan Bapak. Ya, itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Pencipta kita. Dan mungkin kalau kami tidak sehat pada saat ini, Dan kita mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak Tuhan, terima kasih atas pertolongan yang Kau berikan kepada kami dari tadi hingga selalu hari ini. Kami tahu Tuhan bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami memulaikan pelajaran kami. Kiranya Bapak yang selalu memberkati dan menolong kami. Apapun yang diberikan Bapak Ibu guru kami nanti, semoga kami dapat memahaminya dan dapat menanamnya di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat guru kami yang akan mengajari kami pada saat ini. Kiranya Bapak yang selalu memberkatinya dan menolong dia supaya dia bisa mengajari kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak Bapa di atas derajat surga. Inilah doa anak yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk saudara kami. Baik, anak kami setelah kita berdoa,
Maka itulah bahasa yang sudah berjumpa kita. Maka pada saat ini siapa yang bisa membantu Bapak sebelum ke bagian pembelajaran membawakan lagu Nasio Maria? Silakan, Yunita Baru. Silakan, Yunita Baru. Masuk ke sebelum masuk ke kegiatan inti kita, Bapak akan coba ya mengulas materi kita pada pertemuan pertama sebelumnya atau sebelumnya minggu lalu. Siapa yang bisa menjawab atau yang masih paham mengerti apa itu ketenaga kerjaan? Iya, coba sebutkan namanya siapa nanti ya? Pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Baik anak kami, terima kasih atas respon dan apresiasi betul kepada teman kita Festi Magdalena dulu, karena teman kita bisa mengingatkan kita kembali pada materi kita minggu lalu. Baik anak kami, kita masuk ke sebelum masuk ke materi, Bapak akan coba rasakan ya tujuan pembelajaran pada saat ini, di mana di PPL pertama Bapak ya kita masuk ke satu pada saat itu adalah kita memakai metode pembelajaran yaitu diskusi dan tanya jawab, dan modelnya adalah PBL ya, Problem Basic Learning. Saat ini anak kami, Bapak akan mencoba memakai ya, kita memakai sama metodenya adalah diskusi dan tanya jawab. Modelnya kita pakai PJBL ya, Project Basic Learning. Nah ini yang kita akan coba sajikan pada saat ini. Ada bentuk perbedaan pada siklus pertama pada pertemuan pertama, benar ya? Oke, anak-anak kami, Bapak akan coba ya sampaikan di sini bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini ya, nanti Bapak akan coba tanyakan nanti di video dan di YouTube ya. Tujuan yang pertama, melalui diskusi nanti kelompok masing-masing akan kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama nanti tentang diskusi kelompok kita dan kemudian tanya jawab. Di dalam proses model PJBL ini nanti anak kami bisa mampu bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama, apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak kami bisa menganalisis ketenaga kerjaan yang benar. Itu yang pertama. Kedua, anak-anak kami bisa nanti menganalisis bentuk-bentuk dan jenis-jenis ketenaga kerjaan yang benar. Kemudian anak-anak kami nanti bisa membuat atau mendesain analisis jenis-jenis ketenaga kerjaan berupa bentuk slide PPT dan laporan pembelajaran hasil diskusi. Kemudian anak-anak kami nanti mampu mempresentasikan desain yang sudah didiskusikan bersama. Itu tujuan kita pada saat ini. Nah, anak-anak kami untuk lebih jauh, anak-anak kami nanti akan disuguhkan dengan metode pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi melalui tayangan video yang akan kita tonton bersama. Nanti akan kami bisa memahami, bisa melihat secara
kacamata ya. Jadi itulah yang nanti tujuan pembelajaran kita bersama ini melalui model PJBL. Nah, kepada kami tentu pada saat ini anak-anak kami nanti bisa melakukan kegiatan ini dengan fokusnya pada proyek yang akan nanti Bapak bagikan melalui LKPD dan ada nanti kertas LKPD yang akan Bapak bagikan melalui diskusi kelompok. Nah, untuk saat ini kita coba ini anak kami bisa arahkan melihatannya di tayangan Bapak akan tanyakan pada saat ini. Silakan anak kami menyimak dan melihat gambar dan video yang akan Bapak tayangkan. Silakan anak kami tonton dengan seksama. Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Silakan anak kami menganalisis semua materi untuk dijadikan bahan kepada proyek yang akan bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang terakhir, kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bekerja penuh. Mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah regional dan sesuai dengan pendidikan atau keahlian. Yang kedua, setengah menganggur. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, komposisi umur dan jumlah penduduk. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja ini dapat dibedakan berdasarkan keahlian tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan dari 1 tahun atau diperpanjang untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, maka pekerja tertentu ini berhak untuk mendapatkan cuti tahunan. Sekian. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kami jadi Putra Prabu. Jadi itu salah satu simpulan ya yang bisa diambil ya, dari tayangan yang sudah kita tonton. Kemudian anak kami, apakah anak kami mengetahui itu ketenagakerjaan? Tahu ya? Tahu, bagus. Terutama yang tahu ya. Bagus, terima kasih. Untuk anak kami nanti di dalam video yang sudah Bapak tayangkan tadi, barangkali anak-anak kami nanti di dalam ruang diskusi, mungkin anak-anak kami bisa muncul pertanyaan, mungkin muncul beberapa pertanyaan yang tersingkat dari sajian tayangan video. Nah, jadi di sini Bapak akan coba berdiskusi dengan anak kami.
apakah menurut anak kami wisdom happiness lembu? Ya, namanya wisdom happiness lembu. Apakah apa itu namanya kesempatan kerja? Kan sudah tonton ya di video tadi. Menurut anak kami apa itu kesempatan kerja? Coba. Kesempatan kerja adalah keadaan. Kesempatan kerja adalah keadaan di mana tersedianya lapangan kerja. Sekian Pak. Iya, kesempatan kerja di mana anak-anak kami, ya, biar anak kami paham, di mana suatu tempat itu ada ketersediaan. Kalau selamanya tidak ada kesempatan kerja, tidak ada kesempatan kerja, tapi tidak ada ketersediaan, berarti itu namanya bukan kesempatan. Fisik dalam melaksanakan proses produksi diantaranya adalah sopir dan montir. Kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan atau ide yang bersifat produktif seperti manajer, direktur, dan konsultan. Baik, sekian saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Yahoo! Terima kasih anak kami dari kelompok 1 yang bisa mempresentasikan dan menampilkan PowerPoint slide PPT-nya di depan, dan untuk nanti menanggapinya nanti akan kita buat diskusi. Untuk seterusnya setelah kelompok 1, Bapak akan persilakan untuk kelompok yang lain untuk tampil mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 3 bisa tadi, kelompok 3 silakan ke kelompoknya. Silakan. Atau kelompok 3 silakan. Silakan. Baik, kelompok 3. Iya. Ci, mana? Mana? Ini itu kan bentuknya. Menurut hubungannya. Iya. Oke, baik. Oke, siap. Langsung disajikan. Langsung disajikan. Baik. Langsung disajikan. Silakan. Baik, anak kami silakan diperhatikan kelompok 3 menampilkan hasil diskusi presentasi yang sudah dibuat. Nanti ada catatan kecil untuk sebuah diskusi kita. Ya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan proses produksi tenaga kerja dapat dibedakan menjadi: yang pertama, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikenakan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan, misalnya karyawan bagian produksi. Kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasi pabrik, misalnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Yahoo! Baik, untuk anak kami dari hasil diskusi kelompok 3, terima kasih sudah menyajikan hasil presentasinya. Dan tentu anak-anak kami kelompok
1 dan 2 sudah mencatat beberapa poin yang akan nanti kita diskusi bersama. Ya, untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil presentasi diskusinya. Silakan. Dari yang ini ya, cuma sini. Kelompok 2 ya silakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang ada kepada kami untuk mempresentasikan atau menyajikan diskusi dari kelompok 2. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang memerlukan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, misalnya dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, atau polisi. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, misalnya tukang masak atau koki, supir, pelayan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya pesuruh, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan penyapu jalan. Sekian hasil presentasi kami. Kami selesaikan. Terima kasih. Ya. Baik, anak-anak kami, tadi terima kasih. Barangkali 1, 2, 3 sudah terpimpin, sudah bisa menyajikan secara langsung dan secara praktek, kan? Jadi inilah dari seluruh tujuan pembelajaran PJDN. Dari anak-anak kami, barangkali tadi kan sudah disajikan masing-masing kelompok untuk lebih ada materi ini bisa masuk, bisa kita pahami bersama. Coba saya boleh berdiskusi mulai dari kelompok 1, boleh berdiskusi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa kelompok pertama yang bisa memberikan bentuk masukan atau pertanyaan dari kelompok masing-masing? Coba dari kelompok silakan, Margareta. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Apa saja jenis-jenis ketenaga kerjaan? Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jenis-jenis ketenaga kerjaan adalah 1. Berdasarkan sifatnya, 2. Berdasarkan keahliannya, dan 3. Berdasarkan hubungannya. Sekian. Jadi dari pertanyaan kelompok 1 itu bisa langsung dijawab oleh kelompok 2 dengan tepat dan benar. Jadi ada 3 jenis ketenaga kerjaan. Jadi kita berkutat pada jenis-jenis pekerjaan. Jadi anak kami bisa memahami satu sama lain apa isi dari diskusi masing-masing kelompok. Kemudian masih ada kelompok yang bertanya. Kelompok yang bertanya masih. Ini dari kelompok 3. Oke, silakan. Baik, kami akan mengajukan satu pertanyaan dari kelompok 1.
Bagaimana cara mengatasi permasalahan tenaga kerja? Bagus, silakan kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia? Iya kelompok 3. Di Indonesia, bukan di negara lain kan? Iya, bagus. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam ketenaga kerjaan yaitu mengadakan pelatihan kerja. Tujuannya agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak kami, cukup. Saya benar-benar apresiasi dengan anak kami. Ini diskusi kita cukup alot, dan barangkali kalau masih ada anak kami ragu dengan diskusi kita ini, boleh diberikan pertanyaan. Tidak masalah, ini belum diskusi. Ada yang masih ditanyakan dari kelompok 2? Udah paham semua? Udah bisa masuk di dalam hati masing-masing? Baik, untuk anak kami karena tidak ada pertanyaan, maka pada saat ini coba kita selalu aktif tadi di kegiatan materi kita. Begitu kan diskusi, iya kan? Kemudian tadi kelompok 3 yang selalu aktif, gimana kelompok 3? Ya, selalu aktif dan tidak kalah penting juga kelompok 2. Kelompok 2 juga sangat aktif, tetapi kalau mungkin Bapak kasih nilai, kalau dikatakan dari 1 sampai 4, kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin dapat 4 lah, kelompok 2 dapat di 3. Jadi semuanya bagus kan, tetapi namanya di dalam pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelemahan. Jadi terbuka sekali lagi untuk kelompok yang sudah sangat menarik. Nah, untuk kuis dan LKPD tadi sudah Bapak bagikan. Jangan lupa dikumpulkan. Sudah tadi? Sudah? Coba diperlihatkan sama Bapak. Diperlihatkan sama Bapak. Ini sudah dikerjakan. Bagus. Bagus ya? Ini bagus, sudah dikerjakan. Kalau Bapak sudah dikerjakan? Sudah ya? Bagus, luar biasa. Ini sudah dikerjakan, bagus nih. Sudah bagus. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Ini masing-masing siswa ya, kelompok. Bagus, luar biasa. Baik, teman-teman untuk itu untuk KPD ya. Sambil jari-jarinya juga jangan lupa tadi angket ya, angketnya biar nanti Bapak bisa lihat di email Bapak. Bisa ya? Ya. Oke. Baik, anak kami. Sekarang kita masuk ya di penutup. Siapa yang bisa membantu Bapak nanti di dalam kegiatan penutup? Sebelumnya dulu, mohon maaf sebelumnya, pada saat ini ya di dalam tadi kegiatan refleksi, saya lupa ya, refleksinya ini ada Bapak tanya kepada anak kami, saat ini apakah anak kami senang dengan Bapak merasa menyediakan kepada anak kami? Gimana? Betul? Bagus. Terima kasih. Jadi anak-anak kami ini sudah sangat bisa membantu ya, bisa menyusunkan kegiatan pada saat ini. Jadi demikian saja untuk seluruhnya, semuanya sudah tersaji dengan baik dan beberapa kekurangan semoga yang di atas Tuhan Yang Maha Esa selalu mengampuni dan memberikan kekuatan kepada kita semua, anak-anak kami dan Bapak, dan semua ini adalah terlaksana sesuai dengan kegiatan kita. Baik, anak-anak kami, untuk masuk kegiatan penutup, kami persilakan sama-sama untuk membantu Bapak kita dalam doa. Silakan. Baik. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bersama di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Engkau sudah menolong kami dari kami memulaikan pembelajaran kami hingga kami mengakhirinya pada saat ini. Ya Bapak, kami tahu Tuhan
Itu semua berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk saudaranya. Baik, untuk tugas minggu depan ya, tadi sudah saya Bapak kirim di grup, silakan dikerjakan di rumah untuk kita lakukan dulu. Iya ya. Nah, baik karena kami demikian saja pertemuan di studio ini. Apa ucapan terima kasih. Semoga anak kami tetap semangat dan sehat walafiat. Salam. Baik, demikian. Nah, silakan pulang karena itu lonceng tanda pulang. Demikian, terima kasih. Selamat siang.